Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Gol Pratama Arhan jadi kontroversi dibahas media asing. Beberapa kontroversi terjadi di tengah laga Indonesia versus Singapura di Piala AFF 2020. Salah satunya tentang gol kedua Indonesia dari Pratama Arhan. Kontroversi merebak karena Arhan disebut dalam posisi offside ketika Witan melakukan tendangan. Media-media asing seperti ESPN dan Bongda24.vn menyebut bahwa gol Arhan itu seharusnya tidak sah. Mungkin karena kejadiannya terlalu cepat sehingga asisten wasit tidak bisa melihat bahwa si pemain Indonesia itu berdiri dalam posisi offside. Tetapi kalau ada VAR, ceritanya tentu akan berbeda dan Singapura segera akan lolos ke final. Tulis media Vietnam Bongda24. Indonesia ke final Piala AFF, Sinteyong joget sampai basah. Indonesia berhasil melaju ke final Piala AFF 2020. Pelatih Sinteyong joget di ruang ganti bareng pemain sampai basah. Akun media sosial PSSI membagikan cuplikan kebahagiaan skuad Indonesia. Pelatih Sinteyong sampai ikut joget bersama anak asuhnya dan terlihat pula kepalanya diguyur air. Seluruh pemain dan staf pelatih layak mendapatkan kebanggaannya menuju final. Mereka sekaligus mematahkan banyak prediksi yang menyebut sulit melangkah ke final, terlebih tampil dengan rata-rata masih muda. Demi datangkan Macis Celik dari Juventus, Barcelona siap korbankan satu pemain. Menurut laporan dari Sport, Barcelona memiliki keseriusan untuk mendatangkan De Ligt pada bursa transfer musim panas 2022. Maka dari itu, Barcelona harus menjual pemain mereka yang bergaji besar lebih dulu untuk memuluskan transfer tersebut. Masih menurut klaim dari Sport, Barcelona berencana untuk melepas Philippe Coutinho untuk memfasilitasi kedatangan De Ligt ke Camp Nou. Saat ini, Coutinho tengah diminati sejumlah klub Liga Inggris dan Barcelona kabarnya bakal melepas dia ke tim yang memberikan penawaran tertinggi di musim panas 2022. Pemain yang sedang dipinjamkan AC Milan lebih bagus dari Kylian Mbappe. AC Milan sudah membeli Yacine Adli dari Bordeaux pada 31 Agustus lalu dengan harga 9 juta euro atau sekitar 145 miliar rupiah. Namun AC Milan langsung meminjamkan lagi Yacine Adli ke Bordeaux selama satu musim. Selama masa pematangan bersama Bordeaux di Liga Prancis musim ini, Yacine Adli memperlihatkan tanda-tanda bagus. Menurut situs Football Wonderkids, dia adalah pemain kategori U23 kedua yang membuat paling banyak operan kunci di Eropa saat ini. Catatan itu hanya kalah dari Trent Alexander-Arnold, namun masih mengungguli Kylian Mbappe. Klausul pelepasan Erling Haaland sudah rilis, hanya 3 klub raksasa ini yang sanggup bayar. Real Madrid, Manchester City, dan Manchester United diketahui sebagai kuda pacu terdepan dalam perburuan striker timnas Norwegia itu. Haaland masih terikat kontrak bersama Dortmund sampai 2024. Namun menurut laporan Bild, Haaland memiliki klausul pelepasan yang bisa membuatnya pergi dari Signal Iduna Park pada musim panas 2022 dengan biaya 75 juta euro atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Sumber serupa mengklaim bahwa ketiga klub tersebut menyatakan kesanggupan mereka untuk membayar klausul tersebut. COVID-19 mengganas lagi, Pep Guardiola heran orang Inggris tidak mau pakai masker. Liga Inggris sedang dihantam gelombang baru pandemi COVID-19 varian Omicron yang membuat sejumlah pertandingan ditunda. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengaku tidak mau kondisi tanpa penonton diberlakukan lagi. Akan tetapi Pep Guardiola juga dibuat heran dengan sikap sebagian besar masyarakat Inggris yang tidak mau memakai masker di tengah gelombang COVID-19 yang baru ini. Orang-orang di stadion bisa menularkan dan tertular, tetapi mereka tidak memakai masker di dalam stadion. Inilah yang membuat saya paling terkejut, kata Guardiola dikutip dari Daily Star. Juventus pulangkan Alvaro Morata di musim panas 2022.
Alvaro Morata untuk membela Juventus lebih lama terancam buyar. Masa peminjaman Morata akan berakhir di musim panas nanti. Juventus memiliki opsi untuk mempermanenkan sang striker di musim panas nanti. Namun Calcio Mercato mengklaim bahwa Juventus tidak akan mengaktifkan klausul tersebut. Menurut laporan tersebut, Juventus menilai performa sang striker masih kurang ciamik. Sang striker sebenarnya tidak tampil buruk-buruk amat, ia cukup banyak membuat gol bagi Juventus. Namun Juventus merasa bahwa performanya belum sepadan dengan klausul rilis senilai 40 juta euro tersebut. Jadi mereka kemungkinan besar tidak akan mengaktifkan klausul tersebut. Liverpool harus bayar segini agar Mohamed Salah mau bertahan. Dilansir ESPN, Liverpool harus siap-siap tekor karena Salah meminta gaji yang sangat besar. Menurut laporan tersebut, Salah sebenarnya ingin bertahan di Liverpool, dengan syarat manajemen Liverpool menaikkan gajinya. Sang winger saat ini meminta gaji sebesar 500.000 pound sterling per pekan. Angka ini naik cukup signifikan dari gajinya saat ini. Salah kabarnya menilai angka itu adalah angka yang wajar karena ia memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Liverpool. Tuntutan gaji Salah itu membuat Liverpool pusing 7 keliling karena mereka kesulitan untuk memenuhi mahar tersebut. Meski jor-joran di musim panas kemarin, Arsenal tak tutup peluang belanja pemain lagi di Januari nanti. Arsenal menjadi klub Liga Inggris paling boros di bursa transfer musim panas 2021. Meski sudah menghabiskan banyak uang di musim panas, Arsenal tak menutup kemungkinan akan membeli pemain lagi di bursa transfer Januari 2022. Kami sedang melihat apa yang sangat dibutuhkan tim saat ini, dan apakah kami dapat menemukan solusi yang tepat untuk itu, kata Arteta dikutip dari The Guardian. Dari pernyataan Arteta di atas, sektor penyerangan kemungkinan besar akan menjadi fokus utama Arsenal di jendela transfer musim dingin mendatang. Pertandingan Boxing Day Tottenham versus Crystal Palace juga terancam ditunda. 3 pertandingan Boxing Day pada pekan ke-19 Premier League sudah dipastikan ditunda akibat kasus COVID-19. 1 pertandingan lagi kabarnya juga bakal ditunda, yakni yang melibatkan Tottenham. Pertandingan Tottenham versus Crystal Palace sepertinya bakal ditunda. Penyebabnya adalah banyaknya kasus COVID-19 di skuad Crystal Palace. Menurut laporan Football London, 2 orang dari staf kepelatihan Crystal Palace dinyatakan positif COVID. Sebelum itu, sang pelatih Patrick Vieira telah menyampaikan bahwa ada beberapa pemainnya yang juga positif COVID. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!